Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah sistem reproduksi manusia untuk bagian yang kedua. Materi yang akan kita bahas ada 3 poin. Poin yang pertama adalah tentang siklus menstruasi. Poin yang kedua, fertilisasi dan kehamilan. Dan yang ketiga adalah tentang penyakit pada organ reproduksi manusia. Yang pertama adalah siklus menstruasi. Menstruasi merupakan salah satu ciri atau tanda bahwa perempuan itu sudah dewasa. Nah, pada proses menstruasi itu terjadi pengeluaran darah, cairan jaringan, lendir, dan sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka darah akan mengalir keluar melalui vagina. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Tetapi apabila dibuahi, yang akan terjadi adalah kehamilan. Siklus menstruasi sendiri terjadi selama 28 hari. Ada yang siklusnya pendek, berlangsung selama kurang lebih 14 hari, dan ada yang siklusnya panjang, berlangsung kurang lebih 40 hari. Proses menstruasi digambarkan pada gambar di bawah ini, dan ada 3 tahap. Tahap yang pertama namanya adalah fase menstruasi. Fase menstruasi berlangsung selama 1-5 hari. Hormon yang berperan adalah hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone, yang akan memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Pada fase menstruasi, darah akan keluar dari vagina dan terjadi menstruasi. Fase yang kedua namanya adalah fase proliferasi. Pada fase proliferasi berlangsung selama 6-14 hari. Fase proliferasi, hormon yang berperan adalah estrogen dan progesteron. Hormon ini akan menebal. Nah, di sini jumlahnya akan sangat banyak. Hormon ini akan berproduksi yang memicu terjadinya penebalan endometrium untuk mempersiapkan apabila nantinya ada zigot hasil pembuahan sel telur dan sperma. Yang ketiga adalah fase sekretori. Fase sekretori itu pada hari ke-15 sampai ke-28. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasi akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika tidak dibuahi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya adalah fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peleburan antara sel sperma dengan sel telur yang terjadi di tuba falopi. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini yang namanya tuba falopi. Nah, tuba falopi disinilah nanti terjadi proses peleburan inti sel sperma dan sel telur. Ini adalah ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi pada perempuan yang fungsinya untuk menghasilkan ovum. Nah, ini adalah ovulasi. Setelah ovarium menghasilkan ovum, nanti akan dikeluarkan
pengeluarannya itu namanya adalah ovulasi. Misalnya ini adalah sel telurnya. Satu sel telur yang akan dikeluarkan itu nanti apabila ada sperma itu akan terjadi fertilisasi. Spermanya itu ada jutaan sel sperma, tetapi yang akan berhasil membuahi sel telur hanya ada satu sperma. Misalnya ini. Nah, sel spermanya itu ini yang sangat kecil. Setelah terjadi proses fertilisasi atau peleburan inti sel telur dan inti sel sperma, nanti hasilnya adalah zigot. Zigot itu nanti akan membelah menjadi morula, blastura, glastura, pokoknya nanti akan membelah dan juga melakukan pembelahan lanjutan di sini sampai nanti bergerak menuju ke uterus atau ke rahim. Di sini nanti akan menempel. Nah, atau dalam bahasa biologinya itu namanya adalah implantasi. Tertanam, menempel di rahim. Nanti akan terus berkembang dari tadinya zigot, embrio, nanti akan berkembang menjadi bayi. Setelah berkembang menjadi bayi, nah nanti akan ada namanya kehamilan. Kehamilan sendiri dibagi menjadi beberapa trimester. Fase atau periode kehamilan yang pertama adalah trimester pertama. Pada trimester pertama berlangsung 0 sampai 3 bulan. Pada periode ini sudah mulai terbentuk hampir semua organ tubuh, tapi masih sangat rentan terhadap radiasi, semua benturan atau alkohol obat. Nah, pada akhir trimester pertama, pada janin akan sudah mulai terlihat miniatur seperti manusia, jenis kelaminnya dan juga sudah mulai dideteksi dan juga jantung sudah mulai Selanjutnya fase yang kedua, trimester kedua berlangsung selama 4 sampai 6 bulan. Nah, ciri-ciri pada trimester kedua adalah perkembangan janin, terutama pembesaran ukuran dan juga perbaikan struktur. Struktur bisa dari jari tangan, jari kaki, terus alis, mata, kulit, pokoknya bagian strukturnya itu sudah menjadi lebih detail. Yang terakhir adalah trimester yang ketiga. Trimester yang ketiga itu selama 7 sampai 9 bulan. Pada trimester ketiga terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup di lingkungan luar. Sistem sirkulasi, terus sistem-sistem yang lain itu sudah mulai mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dalam lingkungan luar. Nah, tulangnya juga sudah mulai mengeras, ototnya mulai menebal dan sudah siap lahir. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 cm. Yang terakhir adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia juga dapat mengalami kelainan yang disebabkan oleh banyak faktor. Ada yang disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh bakteri, ada juga yang disebabkan oleh perilaku seksual yang tidak sehat sehingga menyebabkan penyakit tertentu. Penyakitnya di antaranya ada beberapa. Yang pertama namanya sifilis atau raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum.
Gejalanya adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada sekitar alat kelamin. Yang kedua, herpes simplex genitalis. Ini juga disebabkan oleh virus, namanya virus herpes simplex. Yang ketiga adalah AIDS. AIDS yaitu disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan manusia, dan orang yang kena penyakit AIDS itu kekebalan tubuhnya semakin hari akan semakin turun. Dalam kurun waktu 5-10 tahun, penderitanya itu masih tampak sehat, tetapi nanti pada tahun ke-8 dan seterusnya barulah tampak atau terdeteksi orang itu terkena penyakit AIDS. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan menyebabkan kematian. Yang selanjutnya adalah penyakit keputihan. Keputihan ini adalah diakibatkan oleh infeksi jamur namanya Candida albicans. Biasanya ini adalah terjadi pada organ reproduksi perempuan. Nah, cara untuk menghindari ini adalah dengan menjaga kebersihan organ perempuan. Yang terakhir namanya epididymitis. Penyakit ini terjadi pada pria. Nah, ini adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena penyakit menular seksual. Demikianlah bahasan tentang sistem reproduksi dan juga penyakitnya. Setelah kita mengetahui penyakit apa saja yang dapat menyerang sistem reproduksi, hendaknya kita dapat berperilaku yang sehat dan tidak melakukan hubungan atau perilaku seksual yang menyimpang yang nantinya akan menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, dan penyakit-penyakit yang menyerang organ reproduksi manusia itu biasanya dapat menyebabkan kematian dan sangat berbahaya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.